Di utara Indonesia, ancaman tak hanya datang dari ombak. Laut Natuna menyimpan ketegangan. Klaim sepihak Cina mengganggu nelayan, sekaligus menguji kewaspadaan imigrasi. Ini bukan sekedar konflik laut, ini soal menjaga gerbang negara. Ancaman diawali dengan klaim sepihak Cina terhadap Laut Cina Selatan. Ini menjadi provokasi di antara negara-negara yang mengklaim wilayah laut di sekitar Lautan Cina Selatan, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Taiwan. Nelayan di Natuna bergantung penuh pada laut. Tapi sejak kapal militer Cina masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, mereka merasa tidak aman. Sejumlah nelayan di Kepulauan Riau ketakutan melihat 6 kapal Cina mondar-mandir di Laut Natuna Utara Senin 13 September 2021. Pada tanggal 13 September 2021, ada 6 kapal Cina, termasuk destroyer Kunming 172, terdeteksi di Laut Natuna. Nelayan menyaksikan langsung kehadiran kapal-kapal besar yang mengintimidasi. Akibatnya, banyak yang takut melaut. Konflik di Laut Natuna tak hanya soal keamanan, ini juga soal ekonomi nasional. Dampaknya jika nelayan tidak berani melaut, yaitu yang pertama, pendapatan turun drastis. Yang kedua, pasokan ikan nasional menurun. Yang ketiga, harga ikan naik di pasaran. Yang keempat, potensi kerugian fiskal bagi negara. Yang kelima, pengangguran dan kemiskinan di wilayah pesisir. Dan ironisnya, saat nelayan lokal takut melaut, kapal asing justru bebas beroperasi. Pemerintah Indonesia sempat bertindak. Pada tanggal 30 Desember 2019, ada 3 kapal Vietnam dan 36 ABK ditangkap di Laut Natuna Utara. Dari hasil pemeriksaan, kapal yang terdiri dari kapal pemandu, kapal penangkap, dan kapal pengangkut diduga menerapkan modus baru karena menggunakan 3 kapal saat beroperasi. Tapi belum ada laporan valid soal deportasi nelayan Indonesia oleh Cina. Pengawasan kapal asing di Laut Natuna dilakukan oleh TNI AL, yaitu patroli militer, Bakamla, yaitu keamanan laut, KKP, yaitu pengawasan perikanan, dan Bea Cukai dan Perhubungan Laut, yaitu pemeriksaan kapal di pelabuhan. Imigrasi, mereka tidak mengawasi langsung kapal di laut lepas, tapi mereka punya peran penting, yaitu memeriksa orang asing yang masuk lewat pelabuhan, mengurus izin kunjungan awak kapal asing, dan menindak pelaut asing tanpa dokumen sah. Ketika kapal asing membawa imigran ilegal atau terlibat aktivitas mencurigakan seperti spionase, barulah Ditjen Imigrasi ikut turun tangan bekerjasama dengan TNI, Polri, Bakamla, hingga KKP. Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia, bukan sekedar soal peta dan garis batas, tapi soal rakyat yang hidup darinya, soal ekonomi, keamanan, dan kedaulatan.